Hai semua, balik lagi nih di channelku. Makasih ya yang udah mengklik video ini. By the way, gimana kabar kalian? Semoga baik-baik aja ya. Di video kali ini aku mau bikin studio vlog lagi. Dan yang bakal aku bahas di video ini masih tentang jualan ya. Banyak juga yang udah nge-DM aku pengen aku bahas masalah Shopee lagi, karena banyak yang masih baru banget baru mau jualan. Jadi aku bakal bahas di sini aja. Jadi jangan sampai di skip videonya, karena ini bakal berguna banget buat kalian ya. Sebelum kita mulai ke pembahasannya, jadi di sini aku lagi ngestok barang-barang yang baru aja dateng. Boxnya ini pada gede-gede banget guys. Kalau yang 2 kardus itu stok cup wadah yang aku sering pakai banget, ini ukuran 200 ml. Dan yang 1 kardusnya lagi itu isinya stok lem fox aku atau white glue-nya. Bahan-bahan yang aku stok buat jualan itu banyaknya aku beli di online guys. Jadi nggak di toko offline, karena berhubung di sini juga banyak yang nggak ada. Dan aku pun udah cari-cari keliling-keliling gitu, tetap aja nggak ada. Tapi pernah sih waktu itu aku ketemu sama salah satu bahan nih yang emang lagi aku butuhin pada saat itu, dan ternyata harganya super wah banget pokoknya deh. Dan akhirnya aku mutusin buat beli di online aja, karena aku udah hitung-hitung tuh pengeluarannya antara beli di online. Kan kalau online kan biasanya suka ada ongkir ya guys. Jadi aku udah ngitung-ngitung itu biaya ongkir plus barangnya. Tapi pas aku udah hitung-hitung nih, tetap aja nih murahan di toko online daripada yang offline. Karena sekarang di Shopee itu baik banget guys, dia ngasih voucher gratis ongkirnya itu banyak banget. Jadi aku bisa beli bahan-bahan di Shopee dengan nggak usah bayar ongkir deh. Oh iya, perlu kalian tahu nih, di sini aku nggak di endorse sama Shopee atau apapun itu. Jadi ini pure pendapat aku aja ya. Langsung aja kita ke pembahasan pertama yang tentang pembayaran COD atau non COD. Itu ke penjualnya gimana katanya masuknya uangnya. Nah, jadi kalau pembeli yang membeli barang kita terus dia milih pembayaran COD, itu uangnya tetap bakal masuk ke saldo penjual ya. Jadi kalian gak perlu takut kalau ada pembeli yang bayarnya COD. Pasti itu uangnya bakal tetap masuk ke saldo penjual setelah pembeli sudah menerima barang tersebut dan sudah mengklik konfirmasi penerimaan barangnya ya. Jadi kalau pembeli itu belum mengkonfirmasi penerimaan barang, itu uangnya bakal tetap ditahan oleh pihak Shopee dan akan perlu waktu mungkin sekitar 1-2 harian gitu deh kayaknya. Aku lupa sih. Coba dong kalau kalian ada yang tahu, tolong komen di bawah ya. Itu sih kalau nggak salah sih 1 atau 2 harian gitu. Aku lupa karena aku udah jarang banget ngecek yang kayak gitu. Jadi ini aku stok si white glue-nya ini yang ukuran 700 gram, karena aku biasa pakai yang ukuran segitu, dan yang warna merah guys aku pakainya. Nggak tahu kenapa aku tuh seneng banget kalau misalkan datang barang kayak gini, karena aku bisa ngecek juga stok mana yang udah hampir habis. Karena kalau misalkan stok itu udah hampir habis, aku bakal pesen lagi barangnya. Aku tuh nggak mau nunggu sampai bener-bener habis dulu baru aku pesen, itu salah. Karena barang yang aku pesen ini online guys, jadi kayak nggak besok sampai nggak gitu. Jadi perlu waktu juga, perlu nunggu juga. Jadi ya gitu deh.
Guys, ini baru aja aku bikin desain thank you card, super gemes banget sih ini gambarnya. Kalau kalian mau pesan desain thank you card selucu dan segemoy ini, kalian bisa ke Instagramnya @flowylabels. Selain thank you card, dia juga bisa desain label slime, logo all shop, dan lain-lain. Pastinya kalian gak bakal kecewa sama hasil gambarnya, karena benar-benar bagus banget guys gambarnya dia. Bahkan slime-slimeku pun labelsnya aku sering banget bikinnya di dia gitu. Ada lagi loh yang lebih parahnya, labels ini pun dia jualnya super murah banget guys. Pokoknya kalian wajib banget deh beli di dia ya. Pokoknya wajib banget kalian beli di Instagramnya @flowylabels. Lanjut kita ke ceritanya. Terus juga ada salah satu pengalaman aku dulu pas masih awal-awal banget aku jualan atau baru-baru banget aku mulai bisnis. Kan uangnya aku pun masih minim banget guys. Jadi aku tuh nggak punya uang lebih buat stok barang, jadi ngepas banget. Nah ketika produkku itu ada yang beli nih 5 orang, kan aku bersyukur banget tuh ya, akhirnya ada yang beli langsung 5 orang gitu. Terus aku kirim tuh barangnya, kan otomatis bahan-bahannya yang ada di aku tuh udah habis semua, udah sold. Jadi kalau aku mau beli barang lagi, beli bahan lagi, aku tuh harus nunggu ke 5 orang itu buat konfirmasi penerimaan barang agar uangnya bisa cair ke aku. Nah sekitar 3-4 harian aku dapat satu pesanan lagi tuh, pesanan baru. Kan aku bingung ya harus gimana, soalnya aku tuh udah nggak ada uang lagi buat beli bahan, dan sedangkan yang kelima orang itu belum ada konfirmasi penerimaan barang. Terus aku cek tuh barang-barang yang mana aja yang udah diterima sama si orangnya, dan pas aku lihat itu udah ada 3 orang yang sudah diterima, yang udah nyampe, tapi sama mereka belum dikonfirmasi penerimaan barang. Jadi aku chatin satu persatu, semoga aja mereka ngerti, dan alhamdulillah ada beberapa orang yang ngerti. Jadi mereka mau buat konfirmasi penerimaan barang. Terus pas uangnya udah masuk ke saldo akun aku, langsung aku tarik dan langsung aku beliin barangnya. Emang sih ya, pas paket dateng memang kadang kita suka lupa buat konfirmasi penerimaan barang. Tapi kalian tahu gak sih, penjual itu dapat uangnya kalau kalian udah konfirmasi penerimaan barang. Jadi kalau kalian udah sampai paketnya nih, misalkan dicek dulu aja paketnya isinya apa, ada kekurangan dalam paket tersebut atau udah lengkap. Dan kalau udah lengkap, tolong banget langsung konfirmasi penerimaan barang, karena kasihan para pedagang kecil yang uangnya masih pas-pasan buat muter lagi, buat beli barang baru lagi. Jadi harus saling ngerti ya guys. Selanjutnya aku juga mau bagi trik nih buat kalian yang mau jualan di Shopee. Kalian bisa bikin voucher untuk pembeli. Nah gimana sih cara bikin vouchernya? Mungkin youtuber lain pun udah banyak ya bikin tutorial ini, jadi kalian bisa nonton mereka. Aku cuman bagiin tipsnya aja ya, yang menurutku ini ampuh banget buat narik hati pelanggan kalian. Nah, voucher itu apa sih? Voucher itu kayak ajakan ke pembeli buat mau ikutin toko kita. Ada juga yang buat potongan pembelian, dan ada juga untuk dapat koin gratis. Kita bahas satu persatu dulu ya. Yang voucher ngikutin toko dulu yang kita bahas. Jadi kan suka ada tuh pas kita buka toko orang lain langsung tuh muncul voucher yang contoh tulisannya kayak ikutin toko itu nanti kita bakal dapat potongan 1000. Nah itu udah banyak banget sih yang pakai cara ini buat tingkatin pengikut di toko kalian. Pengikut tuh penting banget sih, soalnya kalau pengikut
kamu banyak nih di Shopee, pelanggan-pelanggan baru yang baru aja berkunjung di toko kamu, itu tuh mereka bakal percaya kalau toko kamu itu udah terpercaya banget dan barangnya pun bagus, gak pernah ngecewain. Apalagi kalau sampai produk kamu udah dibeli, udah laku gitu, sampai ribuan orang yang beli, ribuan produk yang terjual gitu. Ada lagi voucher yang potongan pembelian, kayak misalkan kamu harus belanja minimal 100.000 dan kamu bakal dapat diskon 3.000. Kan itu lumayan banget ya. Jadi toko-toko yang pakai strategi ini seakan ngajak pembeli buat ayo dong beli, sekalian check out aja yang banyak, jangan nanggung, kayak di bawah 50.000 lah. Kan biasanya kayak gitu nanggung banget ya. Nah, yang pakai strategi ini pun ampuh banget. Jadi banyak juga toko-toko yang pakai strategi ini. Jadi si pembeli bakal check out tuh di kisaran 100.000 maupun lebih, karena mereka tuh tergiur sama yang diskon 3.000-nya itu atau potongan 3.000-nya itu. Terus yang terakhir, yang voucher dapat koin Shopee itu. Hampir sama sih sebenarnya, sama kayak potongan pembelian yang tadi aku jelasin, tapi bedanya ini dapat koin ya, bukan potongan pembelian. Nah, strateginya masih sama aja, harus ada minimal pembelian dulu baru dapat koin. Misal gini, kamu harus belanja dulu minimal 50.000 dan kamu nanti bakal dapat 500 koin. Nah, koin Shopee-nya itu sama kayak uang ya. Kayak kita punya 200 koin nih, sama aja kan kayak kita ada uang 200 perak di Shopee, dan itu bisa kita pakai pas kita mau check out. Semakin banyak koin yang kamu tawarin ke pembeli, pasti semakin banyak juga pembeli yang tergiur dan akhirnya beli di toko kamu. Gimana nih tips dari aku? Semoga membantu ya. Dan kalau ada yang kurang dari penjelasan aku yang tadi, coba dong tolong tambahin aja di kolom komentar ya, biar kita sama-sama belajar dan berbagi pengetahuan. Dan semangat ya buat yang ngejalanin ibadah puasanya di hari pertama ini. Semoga di tahun ini semuanya bisa ikut puasa sampai akhir ya, gak ada yang bolong-bolong, hehe. Jadi segini dulu ya cerita-cerita dan tips aku tentang berbisnis. Semoga kalian bisa terinspirasi dari cerita aku ini. Terus juga tips yang aku bagiin tadi ke kalian itu bisa berguna dan bermanfaat buat kalian yang mau mulai berbisnis. Kalian bisa ambil sisi positifnya ya guys, jangan ambil sisi negatifnya, hehe. Semoga kalian enjoy di video aku dan semoga juga kalian gak bosan sama video yang aku buat dan aku edit dengan seadanya kayak gini. Mohon maaf kalau ada salah dari kata-kata aku karena aku juga masih belajar guys, hehe. Jangan lupa buat klik subscribe dan like-nya biar kita bisa bertemu lagi di video selanjutnya. Bye guys.